Yang lain di mute dulu aja dulu ya Bu Ria ya. Iya, iya. Teman-teman tolong di mute dulu ya, sininya Di ya. mute dulu ya, minta tolong ya. Belum. Supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solihah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Semangat bimteknya. Ya Bunda juga, ayah Bunda yang mendampingi putra putrinya. Insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam nikmat untuk kita semua, terutama nikmat panjang umur dan kesehatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa bertatap muka kembali walau lewat online. Terima kasih kehadirannya di Zoom hari ini untuk ayah bunda dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi umat beliau yang istiqomah sampai nanti, ya, sampai akhir zaman nanti, dan kita akan mendapatkan syafaat cinta dari beliau bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Baiklah ya Bunda dan teman-teman semuanya, kita mulai BIMTEK kelas pintar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bu Wiwin serahkan ke Kak Didi dari kelas pintarnya, sedikit disampaikan kejelasan tentang tujuan BIMTEK ini, yaitu agar memudahkan orang tua dan siswa secara teknis dalam persiapan KBM nanti yang insya Allah kita akan mulai pada tanggal 26 pekan depan di hari Senin. Teman-teman sudah belajar. Semangat. Semangat. Yuk. Takbirnya 3 kali. Takbirnya 3 kali. Allahu Akbar. Harus tetap semangat ya, tidak boleh loyo. Oke? Harus tetap semangat. Baiklah. Oke, pintar. Baiklah. Langsung saja Bu Wiwin serahkan kepada Kak Didi. Silakan Kak Didi penyampaian BIMTEK-nya. Ya, terima kasih Ibu Wiwin. Ini langsung saya mulai aja ya Bu. Ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, selamat pagi Bapak dan Ibu, orang tua di rumah. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada BIMTEK kali ini, ya, melanjutkan penjelasan kita yang sebelumnya. Sebelumnya kan udah pernah melakukan sosialisasi. Nah, hari ini adalah BIMTEK untuk lebih detailnya bagaimana cara penggunaan kelas pintar. Oke, mungkin langsung aja saya mulai untuk
penggunaannya. Jadi pertama saya bahas masalah loginnya. Jadi di sini Bapak dan Ibu atau adik-adik semua, untuk login ke kelas pintar itu bisa menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone. Kalau menggunakan laptop, itu bisa menggunakan web browser dari Google Chrome. Kemudian, kalau menggunakan handphone, nanti bisa mendownload aplikasi di Play Store ataupun di App Store jika menggunakan iPhone atau Google Play Store jika menggunakan Android. Dan juga di handphone juga bisa menggunakan web browser dari Google Chrome. Jadi penggunaannya ada 3, bisa dari laptop menggunakan Google Chrome, bisa dari handphone menggunakan aplikasi dan juga Google Chrome. Seperti untuk loginnya seperti itu. Kakak coba share screen dulu deh gimana cara loginnya. Pertama kakak coba login menggunakan aplikasi dulu. Pertama kita login menggunakan aplikasi. Adik-adik sudah download belum aplikasinya di Google Play Store ataupun di App Store? Sudah. Di sini kakak coba share screen. Kakak coba share screen untuk gimana cara login menggunakan aplikasi. Pertama kita buka aplikasinya, aplikasi kelas pintar. Dibuka. Enggak, yang kelas 2 masih. Si Ajam nih. Dibuka kelas pintarnya, aplikasinya. Kemudian, sebentar. Nanti tampilan awalnya adik-adik akan seperti ini. Nanti klik lanjut aja di sebelah kiri paling bawah. Klik lanjut, setelah itu nanti akan ada pilihan ayo masuk. Nah ini diklik. Nah setelah itu nanti disuruh login menggunakan email. Jadi nanti ke adik-adik atau bapak dan ibu di rumah, nanti untuk loginnya bisa memilih menu dengan email. Diklik aja. Nanti tinggal masukin email yang sudah diberikan oleh sekolahnya atau yang sudah diberikan oleh gurunya masing-masing. Jadi nanti tinggal diketik saja emailnya di sini. Kalau sudah diketik semua, klik lanjut. Oke, nanti akan muncul kolom baru untuk memasukkan password. Passwordnya secara default itu 1 sampai 6. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa masuk menggunakan email dan passwordnya 1 sampai 6. Atau adik-adik di rumah. Nanti kalau sudah masuk, klik login. Kalau sudah diketik password dan emailnya, tinggal klik login. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini. Nanti kalau muncul, untuk melengkapi profil, misalkan disuruh mengisi nama sekolah, kemudian nama orang tua dan nomor telepon, itu diisi saja ya. Nah, itu hanya untuk melengkapi profil saja. Jadi kalau belum diisi, nanti dia akan muncul terus. Jadi lebih baik diisi, nanti dia akan tidak muncul lagi. Jadi hanya sekali pengisian. Jadi nanti diisi untuk nama orang tua, kemudian nama sekolah, dan juga nomor telepon. Biasanya kalau baru pertama kali login, akan disuruh melengkapi profil. Nah, nanti kalau sudah login, tampilan awalnya akan seperti ini, tampilan awal aplikasinya. Jadi adik-adik atau Bapak dan Ibu bisa merubah profil dengan klik ikon pensil ini. Klik ikon pensil. Nah, nanti bisa merubah profil dengan klik gambar profilnya. Nanti bisa dipilih melalui galeri dari kamera atau menggunakan avatar yang sudah kelas pintar sediakan. Di sini ada dokter, astronot, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah dipilih profilnya akan terganti dengan foto Bapak atau Ibu dan juga adik-adik yang sudah pilih fotonya seperti ini. Terus juga kalau mau merubah namanya misalkan ada yang salah nanti bisa diubah di sini. Namanya, kemudian sekolah, alamat, dan lain sebagainya nanti bisa dirubah di detail profile ini dengan mengklik ikon pensil. Nanti untuk merubah profil. Misalkan sudah selesai merubah profilnya, jadi di sini akan ada mata pelajaran. Kalau adik-adik scroll ke bawah, di sini ada judul belajar apa hari ini. Nah, ini adalah mata pelajaran yang ada pada kelas 1 dan sampai kelas 3. Ada tematik 1, tematik 2, tematik 3, dan seterusnya. Ini untuk mengakses mata pelajarannya.
Jadi nanti untuk memasuki mata pelajarannya tinggal dipilih saja pelajarannya mau belajar apa hari ini. Nah, mungkin nanti akan lebih detailnya akan kakak praktekkan. Kakak jelaskan dulu menu-menunya yang ada di depan. Di sini ada menu tanya. Menu tanya ini, jadi tanya soal dan guru ini adalah menu tambahan dari kelas pintar. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan individual. Ditanya ini, nanti adik-adik atau bapak ibu di rumah bisa bertanya kepada guru di kelas pintar jika ada soal ataupun ada tugas yang tidak dimengerti atau tidak bisa dikerjakan. Jadi nanti bisa diklaim aja setiap hari akan dapat 10 koin. Nah, koin itu bisa digunakan untuk bertanya ke kelas pintar. Nanti bisa difotoin aja soalnya, nanti tinggal dikirim ke kelas pintar. Nah, itu untuk fitur tanya. Kemudian selanjutnya ada soal. Soal ini di dalamnya ada pilihan latihan-latihan soal yang bisa digunakan untuk berlatih. Jadi nanti ada soal AKM, ada soal misalkan mau ulangan, ujian, dan lain sebagainya. Nanti bisa menggunakan fitur soal ini. Jadi ini sifatnya tambahan ya Bapak dan Ibu. Tanya soal dan guru juga sama. Guru ini adalah fitur fitur jika misalkan Bapak dan Ibu membutuhkan les tambahan untuk anaknya bisa menggunakan fitur guru. Oke, kita langsung bahas saja selanjutnya di sini untuk mata pelajarannya. Di sini ada misalkan nanti adik-adik mau belajar di rumah, mau belajar individual di rumah dengan orang tuanya mungkin atau nanti sendiri juga bisa. Nanti tinggal buka aja mata pelajarannya, tinggal diklik. Nanti akan muncul subtemanya. Misalkan hari ini mau belajar subtema yang berapa? Misalkan subtema 1, nanti tinggal diklik pelajarannya. Nah, nanti akan muncul learn dan practice. Di Learn ini nanti dikhususkan untuk belajar. Jadi ada menunya lagi, ada learning objective, konsep adventure, dan juga ebook. Untuk masuk ke dalam materi pelajaran, nanti bisa diklik menu konsep adventure. Di dalam menu konsep adventure ini, nanti akan berisi materi pelajaran. Nah, nanti tinggal diklik aja menunya. Nanti diklik lagi untuk judulnya, Aku dan Teman Baru. Nah, nanti akan masuk ke dalam materi seperti ini. Materi dari tematik 1 untuk subtema 1. Jadi bisa didengarkan secara sendiri karena di sini sudah dilengkapi dengan suara. Jadi adik-adik nanti selain bisa belajar dengan gurunya di sekolah, juga bisa belajar di rumah, baik sendiri ataupun dengan orang tuanya. Jadi fleksibel penggunaannya. Jadi seperti ini nanti akan ada materi-materi yang akan dibahas tentang pelajaran Aku dan Teman Baru. Oke, ini materinya. Misalkan setelah materi mau membuka e-book misalkan. Nanti di sini bisa buka e-booknya. E-book ini berisi electronic book. Di dalamnya ada buku yang bisa dibaca. Jadi ini hanya sebatas buku elektronik saja. Jadi kalau misalkan adik-adik suka baca, bisa masuk ke menu e-booknya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Sebentar, sepertinya koneksi kakak sedang bermasalah. Oke, kita ulang lagi. Tadi e-booknya gagal kebuka karena koneksi kakak di sini sedang bermasalah, nggak apa-apa. Kita masuk lagi ke menu yang lain aja deh. Misalkan di sini mau praktis. Nah, praktis nanti ini untuk khusus berlatih. Jadi nanti adik-adik bisa belajar sekaligus berlatih di menu praktis. Jadi nanti ada Playhub. Playhub ini latihan soal dikemas dalam bentuk game. Kemudian ada Get Set Go untuk latihan soal pilihan ganda. Ada worksheet untuk latihan soal esai dan juga ada think and share untuk latihan soal cerita. Nanti kalau misalkan mau main game sambil berlatih soal masuk ke Playhub. Jadi nanti seperti ini tampilannya. Nah, misalkan kata perkenalan adalah nanti akan muncul bubbles yang bisa diklik atau dijawab. Jadi nanti kata perkenalan itu apa? Misalkan kata perkenalan itu adalah di sini pilihannya maaf, tolong, baik, atau halo.
Misalkan halo, nanti tinggal diklik. Nah, kalau sudah benar, nanti jawabannya akan seperti ini. Kamu sudah benar. Halo. Kemudian nomor 2, sikap sesuai aturan adalah, nanti tinggal dijawab aja bubblesnya diklik. Misalkan ini. Nah, jadi sudah seperti itu. Jadi kalau benar nanti jawaban kamu sudah benar. Coba kakak jawabnya salah deh misalkan. Nah, nanti kalau salah seperti ini. Kamu salah, silakan bisa coba jawab lagi. Jadi ada 2 kali kesempatan. Kalau misalkan salah 2 kali, nanti akan dikasih tahu jawaban yang benar. Jadi ini hanya untuk berlatih. Jadi pertanyaan sekolah, huruf yang hilang adalah ternyata huruf E. Tadi saya salah 2 kali, kakak salah 2 kali jawabnya. Jadi dikasih tahu jawabannya benar ternyata adalah E. Jadi nanti jika adik-adik ingin berlatih sekaligus bermain games, jadi nanti bisa memasuki menu praktis ini. Praktis, pilih play hub. Nanti ada banyak games, ada memory match, true false, drag and drop, bubbles. Tadi yang kakak coba itu adalah game bubbles. Dan juga ada main games. Nah, kemudian kalau mau berlatih tentang pilihan ganda, nanti bisa ke Get Set Go. Kalau mau latihan uraian atau esai, bisa ke worksheet. Kalau mau latihan soal cerita, nanti bisa ke Think and Share. Nah, kurang lebih seperti itu. Kira-kira Bapak dan Ibu di rumah ada yang masih kesulitan login atau belum bisa login melalui aplikasinya, biar saya bantu. Gimana Bapak dan Ibu di rumah, ada yang kesulitan login tidak di aplikasinya? Alhamdulillah tidak, Pak. Sudah semua, sudah berhasil login semua Ibu dan Bapak atau adik-adik di Kalau rumah? Kalau untuk login bisa Kak, tapi pas dilakukan kayak video kan semalam saya coba sama gurunya ya, itu ada gambar tapi tidak ada suara Kak. Maaf saya dari orang tuanya virus. Oh iya, itu fitur kelas ya Bu? Iya dari fitur kelasnya ada gambarnya nih, tapi tidak ada suara sayanya. Tapi guru tersebut bisa mendengarkan suara saya tidak bisa mendengarkan suara gurunya. Baik. Nanti kami follow up ya Bu. Nanti bertahap. Sekarang kita masih masuk ke dalam materinya dulu. Mungkin dari Ibu Bapak yang lain ada yang masih kesulitan login melalui aplikasi. Jadi nanti begini, untuk penggunaan aplikasi nanti dikhususkan untuk belajar materi ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa buka aplikasi untuk belajar dengan anaknya. Atau belajar nanti anaknya sendiri setelah selesai belajar dengan gurunya di sekolah, misalkan di luar jam sekolah mau belajar lagi nih, misalkan di rumah, biar nggak bosen. Jadi tadi kan ada games, ada video animasi, dan lain sebagainya, nanti bisa dibuka untuk materinya menggunakan aplikasi. Jadi seperti itu. Nah, nanti untuk penggunaan fitur-fitur lainnya, seperti fitur sekolah, ada PR, tugas, dan lain-lain, nanti bisa menggunakan Google Chrome. Nanti saya akan bahas lagi menggunakan Google Chrome ya. Sekarang kita membahas aplikasi dulu. Nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu ada yang merasa kesulitan untuk login di aplikasi, nanti bisa diinfo saja. Jadi untuk login di aplikasinya nanti akan seperti ini Bapak dan Ibu. Tinggal login menggunakan email dan password, nanti berandanya seperti ini. Nanti bisa masuk ke dalam materi dengan pilih mata pelajarannya yang ada di sini. Misalkan tematik 1, tematik 2, dan lain sebagainya. Nanti tinggal dipilih saja mata pelajarannya. Tinggal dipilih subtemanya. Kemudian nanti tinggal dipilih mau masuk ke learn atau masuk ke practice. Jadi di learn itu khusus untuk belajar. Untuk materinya nanti ada di konsep adventure. Kemudian video animasi dia ada di animasi pelajaran. Kemudian electronic book ada di e-book. Kalau mau praktis nanti bisa di Playhub. Playhub ini jadi soal latihan dikemas dalam bentuk games. Jadi kalau mau main games nanti Bapak dan Ibu masuknya ke Playhub atau adik-adik nanti masuknya ke Playhub. Kalau latihan pilihan ganda nanti ada Get Set Go. Kalau latihan esai ada di worksheet. Kemudian latihan soal cerita ada di Think and Share. Jadi penggunaan aplikasinya lebih dikhususkan untuk belajar. Baik dari segi latihan ataupun dari segi pembelajarannya Bapak dan Ibu. Kira-kira ada yang masih kesulitan untuk login aplikasinya, biar setelah ini saya akan share screen login menggunakan Google Chrome dari handphone. Kalau misalkan sudah tidak ada yang
mengalami kesulitan? Belum ada yang merasa kesulitan? Bisa. Oke, kalau belum ada, mungkin saya lanjutkan untuk login menggunakan web browser Google Chrome di handphone. Jadi, di sini Bapak dan Ibu nanti untuk mengakses materinya atau ingin melakukan pembelajaran di rumah dengan anaknya atau misalkan adik-adik mau belajar sendiri bisa menggunakan aplikasi. Jadi materinya itu akan dikemas sedemikian rupa mengikuti versi mobile. Jadi tadi ada games, ada bubbles, kemudian ada main games, teka-teki silang, ada memory match, dan lain sebagainya. Di sini kakak contohin gimana cara akses menggunakan Google Chrome di handphone. Oke, pertama kita kita buka Google Chrome dulu. Setelah buka Google Chrome, nanti di sini ketik alamat websitenya Kelas Pintar di kelaspintar.id. Setelah itu klik garis 3 di sebelah kiri, klik masuk. Nanti tinggal masukin alamat emailnya di sini. Alamat email yang sudah diberikan oleh gurunya. Jadi klik 1 sampai 6. Passwordnya. Nanti kalau sudah login, bisa klik masuk. Oke, jadi saya jelaskan juga untuk penggunaan akunnya. Itu tidak bisa berbarengan. Misalkan lagi menggunakan aplikasi atau web browser di handphone, kemudian orang tuanya mau login juga di laptop, nanti tidak bisa digunakan secara bersamaan. Jadi kalau mau paling misalkan sudah selesai penggunaan di laptop, nah baru pindah ke aplikasi atau sebaliknya, sudah selesai penggunaan di aplikasi, baru pindah penggunaan di laptopnya. Nah ini tampilan ketika Bapak dan Ibu nanti mengakses menggunakan Google Chrome di handphone. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan ada Bapak dan Ibu guru yang memberikan PR, kemudian tugas, dan lain sebagainya, nanti bisa klik garis 3 ini. Kemudian pilih sekolah. Pilih sekolah, diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Ada PR. Menu PR. Nah, menu PR ini nanti kalau ada gurunya yang memberikan PR, nanti tinggal diklik saja. Nah, kemudian pilih mata pelajarannya di sini. Ini contohnya tematik 1. Nah, setelah itu di sini ada PR dengan judul tematik 1. Diberikan tanggal 22 Juli 2021. Nah, nanti Ibu dan Bapak tinggal atau adik-adik di rumah tinggal download dulu PR-nya. Seperti ini, misalkan PR-nya dalam bentuk Microsoft Word. Misalkan seperti ini, tinggal di-download saja PR-nya dengan klik ikonnya. Nah, nanti akan terdownload filenya seperti ini. Nah, kalau sudah di-download bisa langsung di-open untuk dikerjakan. Atau misalkan nanti gurunya memberikan PR-nya dalam bentuk gambar, itu nanti bisa dipindahkan di buku tulis. Jadi cara pengerjaannya nanti tinggal ditulis ulang di buku tulis. Nanti cara pengumpulannya tinggal difoto. Difoto, nanti tinggal diunggah PR-nya di sini. Diunggah untuk mengumpulkan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke sekolah. Jadi langsung tinggal diunggah saja PR-nya. Nah ini pengumpulannya juga bisa kapan aja. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Misalkan Bapak dan Ibu sibuk bekerja, itu bisa ngumpulinnya malam misalkan, itu bisa. Jadi pengumpulan PR ini tidak dibatasi oleh waktu karena pengumpulannya secara online. Jadi bisa kapan saja selama masih ada batas waktu pengumpulannya. Jadi gurunya nanti akan menentukan berapa lama PR tersebut harus dikumpulkan, misalkan dalam waktu seminggu. Nah, dalam waktu seminggu itu Bapak dan Ibu atau adik-adik di rumah bisa mengerjakan dan mengumpulkan tugas tersebut dalam kurun waktu seminggu itu. Jadi bisa ngumpulin pagi, siang, sore, atau bahkan malam. Tinggal diunggah saja PR yang sudah dikerjakan. Ya, nanti kalau misalkan adik-adik ngerjainnya dari buku tulis, berarti tinggal difoto, nanti tinggal dilampirkan fotonya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ada notifikasi seperti ini,
pengiriman berhasil, berarti PR-nya sudah berhasil dikumpulkan. Nah, nanti seperti ini. PR sudah terkirim. Jadi nanti di atas ini ada menu PR, terkirim, dan penilaian. Nah, untuk yang terkirim, adik-adik atau orang tua di rumah bisa ngelihat di menu terkirim. Nah, ini PR yang sudah dikirimkan. Untuk penilaiannya, nanti bisa melihat di menu penilaian. Nah, ini ada PR yang sudah dikoreksi. Contohnya seperti ini untuk penilaian. Total nilainya bisa dilihat di sini adalah 100. Nilai yang didapatkan adalah 70. Nah, ini adalah PR yang sudah diperiksa oleh gurunya. Jadi, Bapak dan Ibu bisa langsung melihat nilai PR-nya di menu penilaian ini. Nah, ini untuk PR. Kemudian sekarang ke menu selanjutnya. Ada menu tugas. Jadi PR dan proyek sama saja cara pengerjaan dan pengumpulannya. Kemudian ada menu tugas. Nah, tugas ini jadi nanti jika ada guru yang mengirimkan tugas, nanti Bapak dan Ibu bisa membuka menu tugas ini. Jadi tinggal diklik menunya. Nah, nanti akan ada PR tugas yang belum dikerjakan. Nah, seperti ini. Kelas 1 tentang tematik 1. Nah, ini nanti di sini nama gurunya yang memberikan PR-nya. Nanti Bapak dan Ibu atau adik-adik di rumah tinggal klik kerjakan tugas yang di sini. Tinggal diklik saja kerjakan tugas. Jadi kalau tugas ini langsung dikerjakan melalui kelas pintar. Nah, nanti tinggal klik kerjakan tugas. Nah, nanti ada pertanyaan seperti ini. Misalkan ini sebatas contoh saja. Jadi ada pertanyaan berapa 1 ditambah 10? Nah, ini misalkan 11. Tinggal diklik. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2, berapa 5 ditambah 10? Misalkan 15. Nah, kalau sudah dikerjakan semua tugasnya, tinggal dikumpulkan dengan klik selesai. Kemudian klik kumpulkan tugas. Nah, setelah itu baru dah tinggal menunggu penilaian dari gurunya. Nanti gurunya akan menilai tugas tersebut. Nanti kalau sudah dinilai akan mendapatkan nilai yang bisa dilihat secara langsung di menu tugas ini. Jadi sama seperti PR, Bapak dan Ibu bisa langsung melihat nilai yang didapatkan dari pengerjaan tugasnya. Nah, seperti itu untuk menu tugas. Pas ada ininya. Oke, selanjutnya selain menu tugas di sini ada menu di sini yuk belajar ini adalah rekaman kelas. Jadi nanti Bapak dan Ibu di rumah bisa melihat rekaman kelas belajar dari anaknya. Di menu yuk belajar ini nanti akan ada video-video rekaman kelas yang sudah dilakukan oleh anaknya dengan gurunya. Nanti bisa dilihat kembali di menu sini. Jika gurunya menggunakan fitur kelas, nanti ada jadwal kelas. Di sini kalau misalkan ada guru yang membuat kelas langsung dari kelas pintar, nanti di sini akan muncul jadwal kelasnya. Kita bisa lihat jadwal kelas lainnya di sini. Nah, nanti semua judul kelasnya yang sedang berjalan atau yang akan berlangsung nanti akan muncul di sini. Seperti ini contohnya untuk kelasnya. Nah, kemudian jika Bapak dan Ibu sudah mengerjakan semua, di sini juga terakhir ada menu ujian. Nanti kalau misalkan ada guru yang memberikan ujian melalui kelas pintar, nanti bisa diakses di menu ujian. Karena belum ada ujian, jadinya tidak bisa diakses. Oke, selanjutnya misalkan ingin melihat nilai dari si muridnya atau nilai dari anaknya. Nanti Bapak dan Ibu bisa masuk ke menu LMS paling bawah. Learning Management System. Nah, nanti di sini bisa melihat kehadiran, kemudian laporan. Jadi kehadiran ini nanti bisa melihat kehadiran anaknya, bisa secara kelas online, tatap muka, dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau misalkan menggunakan kelas online itu sudah otomatis terabsen di fitur LMS. Kemudian kalau kelas tatap muka, nanti gurunya bisa mengakses absennya ini langsung dari fitur kelas pintar namanya LMS kehadiran. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu bisa melihat melakukan pengawasan langsung terhadap kehadiran dari putra-putrinya langsung melalui aplikasi kelas pintar di LMS ini. Melalui web browser Google Chrome baik di handphone ataupun di laptop. Nah, ini adalah cara penggunaan menggunakan web browser di handphone. Sekarang saya akan share screen gimana cara penggunaan melalui
laptop ataupun melalui komputer. Jadi setelah kita selesai, misalkan tadi versi mobile-nya, sekarang kita buka versi ini ya, versi laptopnya atau versi desktopnya. Di sini nanti Bapak dan Ibu kalau mau menggunakan laptop atau komputer, sama seperti penggunaan handphone, kita buka Google Chrome dulu. Setelah buka Google Chrome, nanti ketik alamat websitenya di kelaspintar.id seperti biasa. Nanti klik masuk di sini. Tinggal masukin email yang sudah diberikan dan juga password. Nanti klik masuk. Oke, klik masuk. Nanti akan masuk ke dalam aplikasi di Kelas Pintar melalui web browser di laptop. Nah, nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu mau masuk ke mata pelajaran atau adik-adik mau masuk ke mata pelajaran, tinggal diklik menu mata pelajaran ini. Di sebelah kiri, di bawah dashboard ada menu mata pelajaran. Nah, ini untuk mengakses mata pelajarannya. Penggunaannya sama seperti aplikasi, jadi kita tinggal pilih mata pelajarannya, kemudian pilih subtemanya, kemudian pilih kita mau masuk ke learn, belajar, atau ke praktis latihan. Jadi seperti ini sama penggunaannya dengan aplikasi. Ada learn, ada practice. Nah, kalau mau masuk ke kelas, mengerjakan PR, kemudian mengerjakan tugas, itu sama nanti masuk ke menu sekolah. Di menu sekolah nanti ada jadwal kelas di sebelah kanan atas, kemudian ada PR, ada tugas, proyek, dan juga ujian. Untuk mengerjakan PR sama seperti yang versi handphone, kita tinggal klik menu PR-nya, klik mata pelajarannya. Nah, ini. Jadi ada PR-PR yang sudah diberikan oleh gurunya di sini. Kita tinggal download PR-nya, kemudian tinggal kerjakan. Kalau misalkan gurunya memberikan PR dalam bentuk Microsoft Word, berarti bisa langsung dikerjakan di Microsoft Word-nya. Kalau misalkan gurunya memberikan PR dalam bentuk gambar, itu nanti tinggal Bapak dan Ibu bisa ditulis ulang di buku tulis. Nah, kemudian pengerjaannya tinggal di buku tulis. Kalau sudah selesai dikerjakan, tinggal difoto. Nah, kalau sudah difoto, nanti tinggal diupload di menu PR ini. Cara pengirimannya sama dengan cara pengiriman yang tadi di handphone. Jadi nanti bisa langsung melalui menu PR ini. Tinggal diupload, selesai, terkirim, tinggal menunggu penilaian dari gurunya masing-masing. Itu untuk PR. Kemudian untuk menu tugas. Tugas juga sama pengerjaannya. Nah, karena di sini belum ada tugas lagi, dan tadi tugasnya sudah dikerjakan, berarti ini tinggal menunggu penilaian saja. Jadi di sini ada 3 tab, belum dikerjakan, menunggu penilaian, dan sudah diperiksa. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau melihat nilainya nanti bisa klik menu yang sudah diperiksa ini. Nanti di dalamnya akan ada nilai atau tugas yang sudah diperiksa oleh gurunya di sini. Jadi akan muncul nilainya sama penjelasan kalau misalkan ada jawaban yang salah. Ya, ini sudah karena ini belum dinilai, jadi masih menunggu penilaian. Oke. Kemudian di sini juga sama ada namanya LMS. LMS nanti di sini sebagai orang tua nanti bisa melakukan pengecekan terhadap LMS atau Learning Management System dari kehadiran dan juga laporan belajar anaknya masing-masing. Atau muridnya bisa ngecek sendiri juga bisa. Kehadiran di sini nanti akan seperti ini. Dibagi menjadi 2, ada kelas online. Jadi jika menggunakan fitur kelas, itu langsung terabsen secara otomatis di sini. Kalau nanti kelasnya melalui Zoom atau tatap muka, nanti gurunya bisa mengakses secara manual di sini absennya. Misalkan nama muridnya siapa. Nah, ini nama muridnya, misalkan murid CX1. Misalkan dia hadir atau izin atau alpha. Nah, ini nanti tinggal dipilih saja. Hadir, izin, atau alpha. Nah, berarti orang tua bisa melihat pemantauan kehadiran anaknya di sini. Juga bisa melihat laporan belajarnya. Di sini ada LPT. LPT itu yang tadi learn dan practice. Nah, untuk pelajarannya juga di sini bisa dipilih mau pelajaran apa, subtema berapa. Nah, ini jadi kalau misalkan learn-nya 100%, berarti pelajaran tersebut sudah dibuka semuanya secara keseluruhan. Jadi si anak atau murid di rumah itu sudah belajar 100%.
Jadi sudah membuka semua materi yang ada di fitur Learn-nya. Praktisnya juga, praktisnya di sini 75%, berarti baru dikerjakan sebanyak 75% dari seluruh praktis yang ada. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan pengecekan untuk progres belajarnya di menu ini. Kemudian juga ada bisa melihat nilai ujian si anak, ujian online, ujian offline, tugas online, dan juga tugas offline. Di sini bisa dilihat untuk nilainya langsung di menu LMS. Oke, kurang lebih mungkin penggunaannya seperti itu nanti secara garis besar. Bapak dan Ibu, jadi kalau untuk belajar, mengakses mata pelajaran nanti bisa menggunakan aplikasi untuk belajar dan berlatih. Kemudian untuk mengerjakan PR, kemudian mengerjakan tugas dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan web browser baik di HP ataupun di laptop. Tinggal masuk ke menu sekolah, kemudian kerjakan PR, tugas, dan lain-lain yang akan diberikan oleh gurunya nanti. Kemudian untuk melakukan pengecekan terhadap kehadiran dan juga laporan belajar, nilainya bisa menggunakan menu LMS. Seperti itu untuk penggunaan kelas pintarnya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang bingung mungkin atau ada yang merasa kesulitan untuk penggunaan kelas pintarnya. Boleh ditanyakan? Saya mau Tanya, tanya. Pak. Oh, enggak. Bareng-bareng, Bu. Ya, boleh. Silakan, Ibu. Ini kan kalau misalnya tadi dibilang kalau ngerjain PR itu kan ada di browser orang tua ya. Di Google Chrome, betul. Itu kalau misalnya anak mau ngerjain berarti harus di aplikasi orang tua di Google Chrome itu. Bukan di aplikasi orang tua, Ibu, tapi di Google Chrome menggunakan Ya, akunnya maksud saya di masing-masing. Google Chrome orang tuanya jadi anak yang ngerjainnya gitu ya. Iya, di Google Chrome. Oh, jadi Baik di bukan di handphone. aplikasi kelas pintarnya. Kalau di aplikasi kita khususkan buat belajar aja, Ibu. Jadi bisa buka materi karena tampilan aplikasi itu untuk gamesnya lebih baik daripada yang di web. Jadi nanti Ibu bisa memanfaatkan penggunaan mata pelajaran di aplikasi. Bisa juga mengerjakan melalui aplikasi, tapi lebih mudah lagi menggunakan Google Chrome, Ibu. Oh gitu. Terus Ya. satu lagi Kak, kalau misalnya di aplikasi yang buat belajar itu kan kalau kita udah login itu nggak bisa log out ya Kak? Kami sarankan jangan di logout, Ibu, supaya nanti anaknya kalau mau buka aplikasi itu langsung buka aja, jadi nggak perlu login lagi. Iya, Oke. jadi nanti Bapak dan Ibu di aplikasi itu tidak perlu di logout supaya memudahkan nanti putra-putrinya untuk belajar. Misalkan orang tuanya sedang sibuk, jadi mereka tidak perlu login lagi, jadi langsung buka aplikasi, langsung bisa akses kelas pintarnya, seperti itu. Oke, baik. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, tanya, Mas. Boleh, Bapak, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, silakan. Izin bertanya, Ya, Pak Didi dari ya, kelas silakan. pintar dan sekolah Al-Izzah. Mohon maaf kalau misalkan udah ada yang nanya. Saya nanya terkait dengan penggunaan handphone. Kemarin kami agak kesulitan. Pada saat kami memakai handphone yang speknya tinggi yang baru-baru ini, kesulitannya adalah pada saat masuk ke aplikasi kelas pintar itu terjadi tampilan gambar kita nggak tampil, yang pertama, yang kedua suara tuh pada mantul, baik dari hostnya atau dari partisipannya gitu. Adakah solusi dari kelas pintar untuk masalah ini? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pertanyaannya terkait dengan fitur kelas ya, Pak? Betul. Iya, oke. Mungkin karena fitur kelas ini mungkin ada sedikit miskomunikasi aja gimana cara penggunaannya secara baik dan benar. Mungkin nanti saya buatkan tutorial terpisah aja, Pak. Nanti saya buatkan tutorial yang bisa dibagikan ke orang tuanya masing-masing gimana cara penggunaan fitur kelasnya secara baik dan benar. Jadi nanti Bapak dan Ibu di rumah mungkin bisa mempraktekannya secara langsung. Nanti saya buatkan tutorialnya menyusul ya, Pak. Iya, seperti itu Bapak. Baik. Ya. Kak Didi mau menambahkan, maaf. Boleh, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Bu ya. Ya.
izin menjawab ini Bapak. Mungkin memang kemarin memang karena mungkin baru awalan ya, kita juga dari login dan mungkin beberapa perangkat juga berbeda-beda gitu ya untuk cara adaptasinya, masuknya dan lain-lain. Dan kami juga memperhatikan, kami juga mengikuti apa saja sih kendala-kendala yang ada di lapangan kemarin saat MOS. Jadi sengaja kita MOS itu kita sudah mulai supaya kita bisa lihat kurang lebih seperti apa gambarnya. Karena kan memang selama ini kalau yang dilatih dengan guru segala macam itu nggak ada kendala sih ya. Karena mungkin karena sedikit ya. Kalau melatih guru-guru itu kan sedikit. Nah jadi untuk pembelajaran virtual kelas atau kelas virtual dari kelas pintar ini mungkin secara khusus kami akan kembali menggunakan Zoom untuk virtual kelasnya saja. Nah, jadi untuk kendala-kendala suara mantul atau misalnya kresek-kresek, yang kendala yang ada kemarin ya untuk tidak tampil, tidak keluar suara, tidak keluar gambar, itu insya Allah sudah kami prepare dengan kami mengaktifkan kembali Zoom kami dan kami memperbanyak akunnya supaya semua bisa digunakan pada saat bersamaan. Seperti itu mungkin Ayah Darin. Jazakillah Ibu Ria, mantul. Makasih ya. Ya, baik. Baik, dikembalikan Kak Didi. Tanya Pak, Mas Terima Didi kasih. mau Mau tanya. tanya Kak Didi. Oh, Silakan. Ya, ya, silakan Bun. Siapa dulu nih? Saya dulu ya. Ya, boleh Ibu, silakan. Iya. Ini kan HP-nya saya kan ada 2 nih, satunya buat sekolahnya anak, satunya buat saya ngecek memang sekolahnya anak karena anak saya 2, yang satunya SMP, yang satunya Rafa gitu. Ya, Ini kan saya masuk di kelas pintar, ini kemarin loginnya yang di HP saya itu namanya akunnya si siswa gitu. Ini saya kalau mau dari aplikasi keluar dari akunnya si Rafa, gimana cara logotnya ya? Saya mau masuk di punya saya sendiri gitu. Oke, Parentnya. jadi Ibu mau mengakses akun parent ya, Bu? Iya, dari Ya, aplikasi. Kita udah Oke. download. Oke, di sini saya Terima kasih. informasikan dulu ya. Terima kasih kembali Ibu. Saya jawab dulu ya, Bu. Jadi Ya. nanti Bapak dan Ibu sebagai informasi untuk akun orang tua atau akun parents itu memang betul ada. Jadi kita setiap murid yang sudah kita buatkan akunnya itu sudah dilengkapi dengan akun parent atau akun orang tua. Nah, tetapi untuk penggunaan akun parent itu sendiri hanya bisa digunakan melalui web browser. Jadi akun parent tidak bisa digunakan login menggunakan aplikasi. Jadi hanya bisa menggunakan web browser, baik di Google Chrome, atau di handphone, ataupun di laptop. Jadi untuk saat ini akun orang tua tidak bisa login menggunakan aplikasi Ibu. Seperti itu jawabannya. Jadi nanti Ibu kalau mau login akun parent-nya, itu bisa menggunakan Google Chrome ya, Bu. Saya coba tampilkan sedikit deh untuk akun orang tua itu seperti apa. Sebentar, saya share screen dulu. Jadi sebenarnya akun orang tua itu memang dibuat untuk melakukan pengawasan secara garis besar tentang progres belajar si anak. Jadi selain menggunakan akun anaknya masing-masing, orang tua juga bisa menggunakan akunnya, akun parents-nya. Jadi nanti bisa login seperti ini menggunakan akun parents. Nah ini contoh ada anaknya, ada putra putri terhubung di sini. Ini nama anaknya Bima Putra Abinawa. Nah ini ada progres belajarnya. Nah progres belajarnya ini 000 berarti ini memang si anak atau putra putri Bapak dan Ibu ini belum buka kelas pintarnya untuk pembelajaran di rumah. Jadi masih 000. Selain itu juga orang tua bisa melihat profil anaknya. Dengan klik lihat profil, nanti bisa melihat di sini terakhir aktif si anak kapan, kemudian aktivitas terbarunya apa, kemudian untuk raportnya juga bisa lihat di sini, atau bisa juga melalui menu LMS. Jadi orang tua juga ada menu LMS-nya. Nah, menu LMS orang tua di sini bisa digunakan untuk melakukan pengecekan kehadiran dari putra-putrinya atau melihat laporan belajar anaknya. Jadi
Di sini juga ada administrasi. Nah, administrasi ini apa? Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu itu melakukan pembayaran, misalkan seperti pembayaran di sekolah, misalkan SPP dan lain sebagainya yang membutuhkan bukti transfer, nanti bisa diupload di sini bukti transfernya, bukti pembayarannya, unggah bukti pembayarannya, sehingga nanti sekolah atau admin TU dari sekolahnya bisa langsung melakukan pengecekan untuk pembayaran yang sudah masuk dari orang tua murid. Nanti bisa seperti itu untuk orang tua. Nah, kemudian juga bisa melakukan pengecekan kehadiran di menu Learning Management System. Nah, nanti selain dari akun murid, orang tua juga bisa buka akun parents untuk melakukan pengecekan terhadap kehadiran dan juga laporan untuk pembelajaran anaknya di sekolah. Nah, nanti sama seperti versi yang akun murid, nanti tampilannya akan sama, baik dari absen kelas online-nya ataupun kelas tatap mukanya. Laporan juga sama, ada laporan LPT, ujian, tugas, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat langsung di menu parents. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu mau buka akun parents-nya. Tapi untuk login, sekali lagi, akun parents hanya bisa diakses melalui web browser, baik di handphone ataupun di laptop. Seperti itu, Ibu. Ya. Baik. Ya. Ini ada lagi kayaknya Ayah Sahal sudah raise hand ya. Ayah Sahal. Boleh. Silakan, Ya. silakan Bapak. Nah, silakan Ayah. Terima kasih. Apakah Ya. suara saya bisa didengar, Bu ya? Bisa Bapak. Ya. Ini tadi saya ingin menanyakan tentang tugas ya. Tapi ini Ya. mungkin tugas tadi kan ada words, ada gambar ya. Tugas ini mungkin yang Bapak maksud PR, Pak. Kalau tugas Ya, PR. PR kan ada tugas, ada Word sama gambar ya. Iya. Kalau Word berarti dikerjakan di Word langsung. Betul. Berarti anak harus ngetik Word-nya gitu. Iya, jadi kalau misalkan nanti gurunya melampirkan PR dalam bentuk Microsoft Word, itu kan kalau Microsoft Word bisa dibuka langsung di handphone ya, Pak. Nah, itu bisa langsung diketik saja PR-nya. Misalkan ada PR Bahasa Indonesia, ada sebuah pertanyaan, nanti tinggal diketik, atau Bahasa Inggris tinggal diketik. Seperti itu, Pak, penggunaannya. Nanti upload-nya juga langsung dari Word tersebut. Oh, dari file yang sama gitu? Iya, karena kan kita ngerjainnya dari file yang sama, terus di-save, Pak. Oh, cuma model save gitu, enggak? Bukan Iya. upload file baru gitu ya? Di-save, nanti tinggal di-upload file yang sudah kita kerjakan ke gurunya. Cuman mungkin kalau ini cuman pendapat pribadi ya, itu sih bagus karena tinggal save, simple. Cuman masalahnya mungkin sekedar usul juga buat Ustazah nanti. Kalau pakai Words, ngerjain di Words berarti anak kan harus ngetik di situ, terus interaksi dengan HP pasti dengan laptop lebih lama kan begitu ya. Kalau di Words, tugasnya Words, tapi jawab pakai tulis tangan di foto tuh nggak ada file gitu Mas ya? Boleh juga seperti itu Pak. Jadi fleksibel. Misalkan gurunya udah kasih pekerjaan PR di Microsoft Word, terus anaknya mau tulis ulang di buku tulis itu juga boleh Pak. Iya, gitu. Ya, tulis di buku tulis ulang, terus nanti kalau sudah dikerjakan tinggal difoto saja PR-nya, difoto, kemudian diupload di fitur PR. Oh, tetap di situ juga, tapi file Word-nya nggak di-save, nggak masalah ya? Tetap Tidak bisa masalah. masuk ke kita ngumpulkan gitu juga ya? Iya, betul. Jadi PR-nya di-download dulu biar kita tahu isi PR-nya, terus dibuka, nah baru kita pindahkan ke buku tulis soalnya. Nanti kalau sudah dipindahkan kalau di-upload, kalau foto kan biar anak ada interaksi dengan tangan, dengan buku kan begitu maksudnya. Betul Pak. Jadi bisa dengan buku tulis difoto terus diupload. Sama saja Pak. Oh ya. Terima kasih Mas. Kak Didi, tambahan ya. Ayah izin membantu menjawab ini ya. Jadi mungkin menjelaskan kembali bahwa aplikasi-aplikasi tugas PR dan proyek yang ada di sini nanti kita akan lakukannya bertahap Ayah. Jadi untuk sementara kita bersama dengan guru dulu karena kami kan akan aktifkan kembali untuk Zoom-nya menggantikannya fitur kelas tadi ya, karena memang ada beberapa mungkin trouble ya yang di kelas virtual itu kita atasi dulu dengan Zoom. Ini sekarang kita pakai Zoom, jadi kita harap untuk kendala yang kemarin sudah mulai terkikis lah sedikit-sedikit seperti itu. Nah kemudian untuk pelaksanaan tugasnya juga masih
apa namanya, dari guru itu masih memberikan secara manual ya. Jadi kita pelan-pelan nih, nanti sedikit-sedikit nanti kita gunakan yang mana. Nanti akan diinfo dari juknis harian yang gurunya kirimkan ke orang tua. Seperti itu Ayah. Jadi nggak semuanya kita langsung gunakan langsung dikerjakan di situ. Jadi semua langsung beralih ke gadget, semua dimasukkan ke sana, tidak gitu. Jadi bertahap gitu. Mungkin nanti ada soal-soal yang anak-anak tulis dulu di buku tulisnya, kemudian difoto. Ya pelan-pelan mungkin bisa kirim fotonya ke WA dulu. Nanti kalau sudah mulai terbiasa, nanti bisa latihan. Oke, nanti fotonya uploadnya ke sini ya. Jadi ada apa namanya? Ada tuntunannya seperti itu ya. Baik. Terima kasih, Ustazah. Ya, sama-sama. Lanjut ini Bunda Aisyah. Ya, Raise boleh, hand. silakan Ibu. Bunda Aisyah, ada yang mau ditanyakan? Tadi yang Irsyad juga Irsyad. Bunda Irsyad mau menanyakan ke Kak Didi. Boleh, kalau mau ditanyakan silahkan. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam. Dari Bunda Ria kelas 2A. Mau nanya Bu Ria, berarti nanti kelas 2 ini hari Senin sudah mulai belajar belum maksimal kelas pintar, tapi masih ada ini ya, LK masih dibagikan ya? Saya jawab ya Bu. Saya jawab saya jawab satu-satu ya. Kita KBM mulai Senin Bu, mulai Senin, dan jadi sistemnya seperti ini. Karena kemarin itu saya ulang lagi ya, dari kelas pintar itu mungkin yang di virtual kelasnya itu kita tidak gunakan, jadi kita gunakan Zoom kembali. Jadi nanti guru akan memberikan tampilan kelas pintar itu melalui share screen dari gurunya. Jadi anak-anak hanya mengikuti saja. Adapun nanti tugas PR yang ada di situ kita berikannya nanti bertahap Bu. Jadi tugas-tugas itu masih melalui Zoom dulu, ataukah itu melalui PDF yang gurunya share, jadi dikerjakannya melalui PDF yang dikirim, baru ditulis di buku tulis. Seperti itu dulu Bu, jadi bertahap, gitu, tidak langsung semuanya kita gunakan, karena kan baik guru maupun siswa dan orang tua pasti semua masih beradaptasi ya. Jadi pelan-pelan, jadi tampilannya itu berupa share screen dari gurunya untuk kelas pintarnya. Gitu. Jadi belum siswa sendiri yang mencari, kemudian mengupload tugas di situ, mengerjakan situ, itu belum. Mungkin 2 minggu pertama kita masih manual lah gitu. Jadi semi ke kelas pintarnya masih pelan-pelan seperti itu Bu. Tapi tidak diberikan LK yang seperti tahun ajaran kemarin ya, itu. Hanya memang itu saja perubahannya. Jadi masih menggunakan manual, hanya tidak menggunakan yang print out, kecuali untuk yang kelas 1 baru nih. Yang kelas 1 baru kemarin kita sudah siapkan untuk latihan mereka menulis, menebalkan, kemudian latihan menulis huruf dan tulisan, kata, suku kata, itu kita berikan print out-nya waktu ambil buku paket kemarin itu. Seperti itu Bu. Baik Bu Ria, makasih infonya. Ya, sama-sama Bu. Lanjut, Aisyah, Bunda Aisyah ini sudah raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Tadi katakan. Oh, kepencet Aisyah. Kepencet Win. Iya. Oh, iya. Oke, Ya. terima kasih Aisyah. Terima kasih. Ya, Ayah Bunda, Ya, ada yang Bapak mau dan- ditanyakan lagi? Ya, boleh kalau ada yang ditanyakan silakan. Mungkin nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu masih ada yang bingung tidak apa-apa. Nanti saya buatkan tutorial terpisah untuk penggunaan dari segi murid dan juga dari segi orang tua supaya nanti memudahkan Bapak dan Ibu. Jika nanti misalkan ada yang lupa nih bisa dibuka kembali tutorialnya. Nanti saya buatkan terpisah ya Bapak dan Ibu. Nanti saya kirimkan ke Ibu Wirianya. Mungkin nanti Ibu bisa membagikan ke orang tuanya atau ke anak-anaknya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Didi. Iya. Ayah Bunda yang lain, masih ada yang mau ditanyakan sekitar kelas pintar?
Ayah mungkin menambahkan Bu Wiwin, jadi Oh iya, silakan mungkin Ayah Bunda sudah melihat ya jadwal yang sudah kita bagikan. Jadwal itu semua dari Senin sampai Kamis kan kita jadwal belajar. Kalau Jumat itu kita jadwal praktek, murojaah dan lain-lain. Yang Senin sampai Kamis itu kita belajar dengan guru langsung ya, itu jadi setiap hari. Jadi kalau tahun lalu kan kita 2 hari. Nah kalau yang tahun ini kita setiap hari. Jadi seperti itu. Adapun memang durasinya memang agak dipersingkat karena kita ketemu setiap hari. Jadi untuk 1 kali pertemuan itu adalah 1 jam pelajarannya sekitar 30 menit. Jadi 2 jam pelajaran itu sekitar 1 jam untuk 1 mata pelajaran. Lalu sambung jam keduanya itu bidang studi atau nyambung dengan tematik dengan wali kelasnya, tergantung jadwalnya gitu. Seperti itu. Iya Bu Ria. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Iya. Ini sepertinya melihat sudah tidak ada yang bertanya lagi, insya Allah sudah pada paham ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Didi. Ya. Pelan-pelan kita coba dan kita adaptasi sedikit-sedikit ya, Ayah dan Bunda semua. Juga anak-anakku semua ya, semangat ya. Ya, Bu, ini dari mamanya Uminya Bani. Halo. Oh iya, iya. Oh iya, Umi, silakan. Kalau boleh menambahkan sedikit nih, sebenarnya kalau Umi pribadi sih kan mengapresiasi sih ya usahanya sekolah, apalagi ada kelas pintar ini kayaknya sih mungkin awal yang bagus, tapi memang mungkin semuanya itu butuh penyesuaian, butuh perbaikan. Nanti seiring sejalan mungkin bisa nanti sampai dipantau juga dari kelas pintar juga dari pihak sekolah apa-apa yang kurang, apa-apa yang perlu diperbaiki. Kayak kelas virtual kemarin kan sebenarnya tuh bagus, cuman mungkin teknisnya aja kali ya Bu harus diperbaikin ya Bu ya. Terus sama nanti kalau misalkan anak-anak ataupun ada yang terkendala kayak mungkin harus jadinya manual gitu menghubungi bu gurunya apa namanya selalu welcome ya Bu yang membimbing apa mungkin orang tuanya ya untuk perihal teknis kali ya Bu ya, apalagi yang mungkin orang tuanya anaknya lebih dari 1 yang sekolah gitu Bu. Mungkin kan kalau ini kan gambaran umum, cuman nanti pas lagi di lapangan mungkin kami butuh harus ada lagi yang ditanyain manual gitu ke bu gurunya gitu. Mohon di apa sih namanya diterima aja ininya Bu, apa sih namanya, diberikan bimbingan gitu, Bu. Nanti kan biar terbiasa. Insya Allah, ya, insya Allah Umi, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah pasti kami follow up kalau memang ada. Kami juga ikut pantau dari sekolah, dari guru. Jadi kami terima laporan bagaimana, ada kendala di mana, kemudian kita carikan solusinya bersama-sama. Seperti itu, Mi. Ya Bu Guru. Ini soalnya kalau dari Bani pribadi sih kayaknya dia ada perubahan semangat sih Bu. Karena mungkin dia ada kayak ada permainan apa segala macam, jadi dia semangat gitu Bu ya. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama Umi Bani. Ya. Ada dari Kak Didi ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Mungkin cukup itu saja Ibu Wiwin kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi. Ini Ayah Bunda, benar sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Insya Allah ya, Insya Allah ya kita berjalannya waktu nanti ketika memang kelas pintarnya sudah kita gunakan, mudah-mudahan kendala-kendala yang ada bisa cepat teratasi. Ya, amin. Bu Ria, ini bagaimana? Karena memang sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Izin bertanya, Bu. Ada ya, silakan. Ya, silakan Bun. Bu Ria, maaf mau nanya, kalau misalkan tahun lalu itu kan ada file isi materi-materi ya. Kalau dulu Hanif itu kan ada file materi-materi gitu kan. Nah, kalau kelas pintar ini kan kemarin yang didapat itu kan nggak ada yang file materinya ya. Itu apakah akan tetap dapat kayak tahun lalu atau materinya suaranya nggak kedengeran dari video kelas pintar sama paling guru menjelaskan aja atau gimana Bu Ria? Oke, ya. Ini Umi Hanif ya? Iya. Oh ya. Abrar juga sih. Ya, sama Umi Abrar ya. juga Bu. Ya, Afwan nih saya soalnya kalau yang kelas 1 kan karena nggak ketemu ya jadinya masih mencoba menghafal ini. Ya, Afwan. Ya, Umi Abrar ya. Ini jadi gini,
nanti itu kan kelas pintar itu kan ibaratnya kita sudah punya buku paket di rumah ya Umi ya, istilahnya di e-book itu sudah ada, kemudian di konsep learningnya juga sudah diambil intisarinya. Nanti dari guru itu materi yang akan kita berikan tetap seperti tahun lalu, hanya bedanya tidak print out saja Umi. Jadi nanti materinya akan diberikan, mungkin bahasanya apa ya, dirangkumkan ya gitu. Jadi ini loh yang akan kita pelajari untuk tema ini. Seperti itu, untuk tema yang ini. Jadi ada batasan seperti itu, Umi. Nanti diberikannya itu bisa di PDF, Umi. Dikumpulkannya di PDF. Atau gurunya men-share-nya lewat PDF. Seperti itu, Mi. Oh gitu, nanti kalau ini berarti di-share di grup ya lewat PDF, nanti kalau misalkan itu bisa kita print gitu ya Buri? Bisa, iya, betul sekali. Mi. Soalnya gini Buri, kalau misalkan nggak ada itu kan kemarin saya coba buka yang di materi yang di kelas pintar ya. Nah, kalau yang kelas 1 itu sih masih bisa saya bahasanya masih cara ini penyampaiannya masih pelan-pelan lah ya bicaranya gitu. Cuman ya itu kalau anak kan nggak mungkin langsung hafal dengan melihat video satu kali nih. Berarti harus saya catat kan. Kalau yang kelas 4 juga sama penyampaiannya cepat. Terus bahasanya kadang masih ada yang awam. Itu harus dicatat. Nah, kalau Hanif kemarin mencoba catat agak keteter. Kalau misalkan tahun lalu kan ada pegangan materi kita bisa baca ya Bu. Jadi saya bisa ngajar ulang di rumah. Gitu. Sebenarnya sama Umi. Jadi kita kelas pintar ini media kita, media guru, media anak. Jadi bedanya anak bisa mau belajar sendiri lagi sama kelas pintar boleh ntar sore, ntar malam gitu, seperti itu bisa. Jadi tetap sama gurunya tetap akan menjelaskan juga. Adapun dari kelas pintar itu ya kadang selang-seling ya, kadang anak-anak mau mungkin mau mendengarkan penjelasan dengan sisi yang berbeda, bisa diputar, kita putar sama-sama. Setelah itu guru akan menjelaskan. Jadi secara teknis itu tidak terlalu beda jauh sebenarnya Umi dengan yang tahun lalu. Jadi guru tetap memberikan penjelasan ke anak dengan bahasa-bahasa yang anak bisa pahami, kemudian batasan materi yang diberikan itu juga akan kita penggal-penggal seperti itu Umi, akan kita berikan. Iya, benar, jadi Bu. ya itu tetap akan ada Umi. Soalnya kan memang agak berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain ya Bu. Kayak misalkan tahun lalu misalkan kelas berapa itu udah ada perkalian, di kita belum karena masih ingin dari psikolognya ya. Umurnya belum mencapai seperti itu kan, makanya saya ini bagus nih. Kalau batasan matematika kita tetap pakai kurikulum kita Umi. Jadi kalau untuk matematika itu memang pure nanti akan dari Aliza, karena benang merah yang kita sudah punya itu kita sudah jalankan, karena itu kan memang itu sesuai dengan tahapan baik dari angka, tingkat kesulitan yang bisa diberikan ke anak-anak, karena itu sudah dari konsultan kita ya. Jadi kita tidak akan rubah yang matematika, tetap akan seperti itu Umi. Sudah jelas ya, berarti materi tetap ada di PDF yang bisa kami print gitu ya. Soalnya kalau terpaku pada handphone kan itu juga kayak saya nggak mungkin standby buka-buka handphone untuk lihat materi itu. Kalau lebih enak, jujur aja saya kan agak gaptek ya. Jadi bisa lihat di buku tulis catatan file-file itu gitu. Bisa saya jelaskan lagi ke anak. Terima kasih Bu Ria atas penjelasannya. Ya, sama-sama Mi. Baik, ini saya belum ngecek semua yang ternyata masih ada yang raise hand ya. Ada lagi Bunda sebelum kita tutup Zoom hari ini? Atau cukup semuanya sudah jelas tersampaikan? Insya Allah sudah, Bu. Insya Allah sudah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan ditutup saja Bu Win mungkin. Oke, iya. Untuk Kak Didi, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama Ibu Wiwin. Baik, Ayah Bunda dan teman-teman semua, alhamdulillah tadi sudah banyak ya penjelasan. Insya Allah
nanti berjalannya waktu, penggunaan yang ada di kelas pintar, mudah-mudahan kita juga semakin lancar. Saya juga ulang-ulang melihat aplikasinya, kita sama-sama belajar, dan harus tetap semangat ya Ayah Bunda ya, menjalankan PJJ ini. Mudah-mudahan semangatnya nggak pernah kendor. Kita sebagai pendamping putra-putri, saya di sekolah, ya Bunda di rumah juga mohon kerjasamanya, terutama untuk semangati anak-anak ya, agar terus semangat walaupun kita masih belum tatap muka seperti tahun-tahun yang lalu. Baik, cukup ya. Jikalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi. Cukup, nanti silahkan bisa japri ke wali kelas masing-masing jikalau memang ada yang mau ditanyakan lagi ya Bu Ria. Ya, Buin, iya betul. Nanti boleh lanjut kalau ada yang ditanyakan lagi by WA. By WA, iya. Teman-teman, mana nih anak soleh? Teman-teman. Siap. Siap. Teman-teman. Siap. Hebat. Sudah siap belajar nanti hari Senin? Siap. Hebat. Yang kelas 1, yang kelas 1 dan B, mana semangatnya? Mana semangat? Semangat. Allah kelas 1 kelas 1 dan B-nya mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Sekarang yang sekarang sudah naik ke kelas 2 ini, yang sudah naik ke kelas 2 juga harus semangat. Mana semangat ketiknya yang kencang? Masya Allah. Lihat teman-teman dan anak muda, Bupin dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada Zoom pagi ini. Kita tutup dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah. Gak ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berarti ya Mas. Makasih semuanya. Waalaikumsalam. Boleh izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ayah. Terima kasih. Terima kasih. Uang FIFA mungkin bisa live ya Bu Ria ya, close meet ya. Ya, di admit Bu. Bu Ria, yang kelas 4 sama nggak Bu roomnya? Sama Umi. Oh, berarti saya nggak usah live ya? Oh, iya. Di sini aja. Ya, baik Bu. Iya, yang ada kakaknya boleh masih terus bergabung.